Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kanji Channel. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar cara membuat pola kemeja anak dengan usia 2-3 tahun. Dan untuk ukurannya di sini sudah saya siapkan. Buat teman-teman yang ingin mengikutinya, silahkan bisa dicatat dulu atau bisa di screenshot sebelum kita sama-sama membuat polanya. Dan untuk ukuran ini itu udah termasuk kelonggaran ya. Jadi ini adalah ukuran jadi nanti tidak perlu ditambah kelonggaran lagi. Untuk langkah pertama di sini kita buat dua garis seperti ini. Garis yang berwarna hitam ini adalah garis lipatan. Jadi posisi lipatan itu di sini untuk lipatan tempat kancing ya. Ya seperti ini. Jadi garis lipatan itu kita buat dari tepi kertas itu kurang lebih 5 cm. Kemudian garis yang berwarna merah ini itu adalah garis tengah muka atau biasa disebut dengan garis kancing. Jadi posisi kancing itu nanti di garis ini. Kemudian kalau untuk jaraknya itu dari garis kancing ke garis lipatan, karena ini masih usia 2-3 tahun, kita buat 1 cm seperempat saja. Kemudian untuk mempermudah, garis lipatan ini kita sebut aja dengan garis 1. Kemudian garis kancing kita sebut aja dengan garis 2. Kemudian di sini kita buat garis bantu dulu. Dan garis ini nanti saya akan posisikan di bagian atas ya atau bagian bahu. Selanjutnya di sini kita cari untuk panjang bajunya. Di sini untuk panjang baju itu 42 cm, maka dari garis ini kita turunin 42 cm. Selanjutnya di sini untuk mempermudahkan kita lagi, garis ini kita sebut aja dengan garis A. Selanjutnya di sini kita tentukan untuk garis turun bahu atau untuk garis kemiringan bahu. Di sini saya selalu menggunakan 1/10 dari lebar bahu karena di sini lebar bahunya 26. Maka dari garis A kita bisa turunin 2 cm lebih 6 mili atau bisa dibulutin aja 2,5. Kemudian kita buat garis bantu lagi. Kemudian garis ini kita sebut aja dengan garis B. Selanjutnya di sini kita bisa buat dulu ya untuk kerung lehernya. Di sini untuk kerung leher dengan anak usia 2-3 tahun itu dari garis 1 kita bisa geser 6,5 cm. Ya, dari garis 1 kita geser 6,5 cm. Kemudian titik ini kita sebut aja dengan titik A2. Selanjutnya kalau untuk turun itu dari garis A sama ya 6,5 cm atau kita bisa buat 6 cm di sini. Di sini saya buat 6 cm saja. Kemudian titik ini kita sebut A3. Lalu dari A3 kita pertemukan ke A2. Kita bisa menggunakan penggaris seperti ini. Sekarang kita bisa tentukan untuk lebar bahunya. Di sini lebar bahu 26 cm. Jadi caranya 26 kita bagi 2. Maka menjadi 13 cm. Angka 13 cm ini kita buat dari garis 1 atau garis lipatan. Jangan kita buat dari garis kancing ya atau yang garis berwarna merah ini. Karena untuk bahu aslinya kemeja itu bukan di sini, tapi masih di atasnya lagi. Maka kita harus buat dari garis 1 ini. Nah, di sini kita buat 13 cm dari garis 1 atau garis lipatan. Selanjutnya titik ini kita sebut dengan B2. Lalu dari B2 kita pertemukan ke A2. Kita bisa menggunakan penggaris lurus saja seperti ini. Nah, ini bagian bahu dan kerung lehernya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa tentukan untuk garis lingkar badan atau batas untuk
ketiaknya ya. Di sini caranya, karena kita sudah mempunyai ukuran lingkar ketiak. Di sini lingkar ketiaknya 30 cm. Jadi rumusnya 30 kita bagi 2, maka menjadi 15 cm. Angka 15 cm ini kita buat dari garis A. Tapi harus kita kurangin 2 cm ya di sini. Karena bahu aslinya itu kan di atasnya. Maka di sini kita kurangin 2 cm. Nah, di sini angka 15 cm-nya di sini. Kalau teman-teman ingin lebih mudah lagi, kita bisa juga berpatokan dari lebar bahu. Dari separuh lebar bahu itu 13 cm. Maka kita buat 13 cm dari garis A. Nah, di sini 13 cm-nya juga sama ya, seperti garis yang separuh lingkar ketiak. Tapi garis ini tuh bisa berubah. Nanti bisa turun atau bisa naik kalau kita tidak mendapatkan lingkar ketiaknya 30 cm, maka garis ini bisa berubah. Kemudian garis ini kita sebut aja dengan garis C. Selanjutnya kita tentukan untuk garis pinggang. Untuk menentukan garis pinggang itu dari garis C ke garis bawah. Kita ambil dulu tengah-tengahnya. Nah, di sini kita cari dulu tengah-tengahnya. Kemudian dari titik ini kita naikin 2 cm. Nah, jadi posisi pinggang itu di sini. Kemudian garis ini kita sebut dengan garis D. Lalu untuk yang bawah sini kita sebut aja dengan garis E. Selanjutnya di sini kita tentukan dulu untuk lingkar badannya. Di sini lingkar badan 62 cm. Jadi rumusnya 62 kita bagi 4. Maka di sini menjadi 15 cm setengah ya. Nah, jadi angka 15 cm setengah ini kita buat dari garis kancing atau garis yang berwarna merah. Kita buat 15 cm setengah. Nah, di sini posisinya. Kemudian titik ini kita sebut aja dengan titik C2. Kemudian di sini untuk lingkar pinggangnya itu dari garis C kita kurangin aja 1 cm. Jadi dia nanti agak kebentuk ya. Jadi dari garis C kita kurangin aja 1 cm. Kemudian titik ini kita sebut dengan D2. Selanjutnya untuk bagian bawah sini kita samain aja dengan garis C. Dan titik ini kita sebut aja titik E2. Lalu kita hubungkan dengan penggaris. Kita bisa menggunakan penggaris seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan aja cara menggarisnya. Selanjutnya untuk garis yang bawah sini supaya hasilnya lebih bagus, itu dari sini kita naikin aja 1 cm. Nah, lalu kita buat garis agak sedikit melengkung seperti ini. Untuk langkah selanjutnya di sini kita bentuk untuk kerungan lengan ya atau ketiaknya. Tapi sebelum membentuk kerung lengan, di sini kita buat garis bantu dulu. Jadi dari garis B ke garis C, kita tandain dulu tengah-tengahnya. Selanjutnya kita buat garis. Kemudian tadi kan di bagian garis B ini kita membuatnya 13 cm. Kalau garis ini kita cukup buat 12 cm setengah saja. Jadi agak masuk setengah senti dari garis B2 ini. Karena ini masih ukuran kecil ya, kita kurangin setengah senti saja. Lalu dari titik ini kita hubungkan ke B2. Selanjutnya kita bisa buat garis melengkung ke titik C2. Teman-teman bisa menggunakan penggaris lengan seperti ini. Kita tinggal atur aja ya untuk segi lengkungannya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat untuk posisi saku atau kantongnya. Jadi untuk posisi saku itu dari garis C kita naikin 2 cm saja.
Kemudian dari garis lipatan kita kasih jarak kurang lebih 4,5 cm. Ya, dari garis ini kita geser masuk 4,5 cm. Kemudian untuk lebar saku di sini kita bisa buat kurang lebih 7 cm. Selanjutnya kalau lebar saku itu kita buat 7 cm, untuk turun kita bisa buat 8 cm. Jadi agak lebih panjang sedikit ya. Jangan dibuat sama. Lalu untuk tengah-tengahnya di sini kita buat 9 cm. Lalu kita buat garis agak lancip seperti ini. Oke, dan ini untuk pola depannya sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal potong aja untuk polanya. Tapi di sini saya akan potong pasin dengan pola ya, belum saya tambahkan kampuh. Jadi untuk penambahan kampuh kita bisa buat saat pemotongan di kain. Di sini saya tidak akan potong menggunakan kampuh. Untuk pemotongannya sendiri teman-teman bisa perhatikan. Nah, jadi di sini kita potong pas yang garis lipatan ya, atau garis yang berwarna hitam ini. Selanjutnya kita tinggal ngikutin aja dengan garis. Oke, setelah dipotong hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini saya akan jelaskan lagi. Jadi teman-teman nanti saat pemotongan di kain, itu teman-teman silakan tambahkan kampuh ya, mutar sendiri. Untuk bagian depannya itu tidak perlu ya, karena ini sudah termasuk lipatan. Nah, jadi untuk hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya, sekarang kita tinggal buat untuk pola badan belakang. Di sini untuk membuat pola badan belakang itu sebenarnya sangat simpel sekali. Kita tinggal jiplakin aja dari pola depan. Di sini teman-teman perhatikan cara menjiplaknya. Jadi posisikan tepi kertas ini, kita posisikan di garis kancing ya, atau garis yang berwarna merah seperti ini. Lalu kita bisa tindih pemberat supaya tidak geser-geser untuk pola depannya. Selanjutnya di sini kita fokus dulu ke bagian bahu. Jadi untuk bagian bahu ya, untuk pola anak-anak itu standarnya kita naik 4 cm. Ya, dari sini kita naikin 4 cm dulu. Kemudian kalau bagian sini 4 cm, untuk yang bagian sini kita bisa naikin 4,5 cm supaya hasilnya lebih bagus. Lalu kita buat garis seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan bantuan penggaris siku lagi. Jadi penggaris siku kita sejajarkan di bahu depan seperti ini. Nah, lalu kita buat garis. Selanjutnya kita ukur di bagian bahu depan. Di sini ada berapa senti. Kemudian kita samain di bagian sini. Selanjutnya, sebelum kita membuat kerungan di pola belakangnya, di sini dari pola depan kita geser keluar dulu 1 cm. Selanjutnya kita buat kerungan. Nah, di sini kita menggunakan penggaris kerung lengan seperti ini ya. Kita tinggal atur-atur saja penggarisnya. Kira-kira sudah pas. Lalu kita buat garis. Sekarang kita bisa buat untuk kerung leher belakang. Di sini untuk membentuk kerung leher belakang, kita buat garis siku dulu di bagian sini. Kemudian dari garis ini kita bisa turunin 2 cm atau 2,5 cm. Di sini saya akan turunin 2 cm saja. Lalu kita buat garis bantu lagi di bagian sini.
Selanjutnya kita buat garis melengkung, karena ini udah ada garis bantu jadi lebih mudah ya. Kita tinggal bentuk aja seperti ini. Nah, ini untuk kerung lehernya sudah selesai. Selanjutnya, seandainya teman-teman ingin membuat potongan di bagian punggung ya, biasanya kan kemeja suka ada potongan punggungnya ya di bagian sini. Kita tinggal samain aja dengan garis bahu sini. Nah, seperti ini. Atau bisa diturunin sedikit 1 cm ya, itu selera saja kalau untuk potongan punggung. Oke, jadi ini polanya sudah selesai ya, kita tinggal potong saja. Oke, setelah pola kita potong, di sini kita akan coba. Jadi untuk pembuatan pola kemeja yang benar, itu saat bahu dilipat, itu antara bahu depan dan belakang itu harus ketemu. Nah, seperti ini ya, ini ketemu antara bahu depan dan belakang. Selanjutnya kita akan ukur untuk bagian bahu. Kenapa tadi ngukur bahunya itu dari garis lipatan, bukan dari garis as tengah. Jadi bahu aslinya itu di sini. Nah, di sini kan lebar bahu 26, kita ukur dari bahu aslinya ya di atas sini. Nah, di sini ketemu angka 13 cm. Maka kalau dikali 2 kan menjadi 26 cm, jadi udah benar ya untuk bagian bahunya. Selanjutnya kita ukur untuk lingkar ketiaknya, apakah kita bisa mendapatkan angka 30 cm. Di sini kita ukur dulu. Nah, di sini saya mendapatkan angka 30 cm. Jadi udah benar ya, udah pas. Jadi tidak ada perubahan lagi untuk kerung lengannya. Selanjutnya kita buat untuk pola lengannya. Jadi untuk membuat pola lengan, di sini teman-teman siapkan kertas seperti ini. Lalu kita lipat dulu kertasnya. Selanjutnya, di sini kita buat garis bantu dulu. Dan garis ini nanti saya akan posisikan di bagian atas ya. Selanjutnya di sini kita tentukan dulu untuk panjang lengannya. Di sini panjang lengan 33 cm, maka dari garis ini kita buat 33 cm. Jadi panjang lengan 33 cm ini udah termasuk dengan manset ya. Maka kita harus kurangin dulu untuk manset. Biasanya untuk anak-anak dengan usia 2-3 tahun kita buat aja mansetnya 4 cm untuk lebar mansetnya. Nah, di sini kita kurangin dulu 4 cm untuk jatah manset. Kemudian garis ini kita sebut aja dengan garis A ya, supaya lebih mudah. Kemudian kita tinggal tentukan untuk turun tinggi puncak lengan. Jadi untuk menentukan turun tinggi puncak lengan, itu kita menggunakan patokan dari lingkar ketiak. Jadi di sini lingkar ketiak 30 kita bagi 4 sama dengan 7,5 cm. Maka dari garis A kita bisa turunin 7,5 cm. Jadi rumusnya seperti itu ya, cara menentukan turun tinggi puncak lengan. Kemudian garis ini kita sebut aja dengan garis B. Sekarang kita tinggal bentuk untuk kerung lengannya. Jadi untuk membentuk kerung lengan, kita patokannya dari lingkar ketiak lagi. Jadi di sini lingkar ketiak 30. Jadi 30 cm kita bagi 2. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Kemudian kita cari meteran di angka 15 cm. Kemudian angka 15 cm ini kita posisikan di sudut A. Kemudian angka 0 kita hubungkan ke garis B. Nah, jadi posisi lingkar lengan atas itu di sini ya. Dan titik ini kita sebut B2. Lalu kita hubungkan ke sudut A. Kita buat garis bantu dulu. Kita buat garis lurus seperti ini. Kemudian garis ini kita bagi 2. Kurang lebih di sini posisinya. Kemudian dari titik ini kita naikin 1,5 cm karena ini masih ukuran kecil ya. Kita naikin aja 1,5. Lalu kita buat garis kerung lengan. Kita bisa menggunakan penggaris seperti ini. Kita tinggal atur aja untuk garisnya.
Kemudian penggaris kita balik. Nah, jadi mudah ya kalau menggunakan penggaris seperti ini. Ini udah selesai untuk kerung lengannya. Selanjutnya di sini untuk manset ya. Kalau untuk ukuran anak 2 sampai 3 tahun, di sini untuk lingkar mansetnya atau panjang mansetnya kita buat 17 cm. Jadi 17 cm dibagi 2 menjadi 8,5 cm ya. Di sini kita buat 8,5 cm. Nah, jadi posisi manset di sini. Selanjutnya dari sini kita tambahkan 1,5 cm untuk rempelan ya. Biasanya kan kalau kemeja ada manset pasti ada rempelannya, maka kita tambah 1,5 cm. Lalu kita hubungkan ke B2. Kita bisa menggunakan penggaris seperti ini. Nah, ini pola lengannya sudah selesai. Selanjutnya kalau teman-teman ingin menggunakan lengan pendek, itu dari garis A kita bisa turunin 13 sampai 14 cm, selera saja untuk lengan pendeknya. Nah, kalau menggunakan lengan pendek, untuk bagian sini kita kurangin aja 1 cm supaya lebih bagus, tidak terlalu besar. Nah, ini untuk lengan pendeknya ya. Jadi untuk pola lengannya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa potong untuk polanya. Oke, setelah kita potong, di sini untuk kerung lengan, untuk bagian depan teman-teman boleh dikerung atau tidak juga bisa. Tapi di sini saya selalu kerung ya untuk pola lengan depan. Tapi ngerungnya sedikit saja, kurang lebih setengah senti. Kemudian ditandain supaya tidak tertukar. Nah, seperti ini. Jadi ini pola lengannya sudah selesai. Nah, sudah plus mansetnya juga. Seandainya kita pasang maka akan menjadi seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.